Bapak bilang tadi orang dewasa, yang kedua sudah tumbuh bulu di kemaluannya, yang ketiga adalah sudah mimpi basah yang laki-laki, atau yang perempuan sudah haid. Dan itu yang dewasa. Bapak sudah berpikir kalian sudah dewasa. Yang terakhir adalah sudah bisa berpikir membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau kalian belum bisa memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, ini dikasih ini di sini, dikasih uang, dikasih narkoba. Kalian pilih narkoba, berarti pikiran kalian itu bukan pikiran orang dewasa. Kalian pilih narkoba supaya bisa ini menyabu, ya kan? Akhirnya apa? Pikirannya itu pikiran keterbelakangan. Yang rusak siapa? Diri kalian sendiri. Nih Bapak bilang ya, Bapak bilang ista'id. Apa itu ista'id? Kalau Bapak bilang ista'id, semua bilang siap ya. Sudah? Ista'id. Siap gimana? Jangan siap begini juga. Ista'id. Ista'id. Oke, posisi siap semuanya. Dengarkan. Dengarkan ini. Satu, ya anak Bapak ini yang laki-laki biasanya. Yang laki-laki ini ibaratnya mereka itu adalah orang yang ingin merasakan sesuatu hal yang baru. Contohnya begini, nampaknya orang merokok, pengen rokok, ya kan? Nampaknya orang ingin sholat, pergi sholat, biasa ajanya. Nampak pergi ini nanti macam aja kan? Ada nanti jalan-jalan ke sana, pengen dicoba. Semuanya mau dicoba. Itu yang laki-laki. Rasa ingin tahunya tinggi. Makanya harus diarahkan kepada hal yang positif. Jadi cari itu ilmu, namanya ilmu tentang kata surya. Itu yang dicari, itu yang diarahkan. Jangan diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Jadi diarahkan kepada hal-hal yang positif. Jadi anak-anak Bapak yang laki-laki bisa jangan berpikir bahwa rokok itu merusak atau memberi sehat. Bisa kita pikirkan, gak usah seharusnya orang tua, guru menasihati kalian. Kalian sendiri sudah berpikir itu. Apakah baju kalian sudah rapi, ya kan? Nanti Bapak tegur, kenapa Pak? Apa salah saya Pak? Nah itu yang dibilangnya. Tak sadar dia, tak sadar nggak ada dasinya, bajunya keluar. Apa Pak? Apa salah saya? Nah, itu bukan orang yang sadar itu. Karena Bapak apa namanya? Miris melihat anak-anak Bapak yang seperti itu ya Diki, miris ya kan? Nah. Nanti kalau ditegur Diki, kenapa? Kan mau dari dibilang itu, kenapa? Apa salah saya Pak? Nah. Jadi bisa kita pikirkan anak Bapak ya. Tadi yang kedua adalah kata Rasulullah bahwa ada tadi yang disiksa. Yang pertama adalah orang yang tidak istinja. Anak Bapak dengarkan, yang tidak istinja dulunya, sekarang bertaubat. Sekarang lakukan istinja lagi. Jangan tinggalkan istinja itu. Yang kedua adalah orang yang mengadu domba. Nah, yang suka mengadu domba, baik itu perempuan laki-laki ya. Kemarin Bapak ada juga panggil orang yang perempuan yang berantem lah, yang berantemnya sudah puluhan tahun kayaknya, bertahun-tahun. Yang laki-laki juga seperti itu, diadu domba, yang laki yang sebelah sini sampai sebelah sana. Disuruhnya nama ayah, lah. Aku kudu disuruhin nama ayahku katanya. Kunci telinganya untuk iyalah, aku kudu diadu domba itu. Nah, yang mengadu domba nanti disiksa. Sama dengan orang Belanda. Ingat kisahnya bahwa kenapa kita lama merdeka, karena kita diadu domba. Gak mau kita ya kan, mudah dipancing-pancing emosinya. Yalah, suruhin namanya, ambil gitu ya kan, pergi kita. Jangan dikawani dia yang suka mengadu domba. Yang perempuan juga seperti itu. Akibat pacarnya lah, entah karena gebetannya lah. Yang baru mau dekat baru ya lah.
diambil juga ada angin, kan tahu lah, ya Allah. Akhirnya berantem. Kita tadi kan sudah dewasa. Dia ada lagi cie-cie sudah. Di sini nggak ada lagi anak SD kan? Anak SD ya cie-cie. Jadi sudah. Maksudnya Bapak bilang tadi bukan menghalalkan pacaran, tapi nasihatnya adalah bahwa jangan suka mengadu domba. Kalau kalian mengadu domba, kalian mendapatkan siksa kubur. Ada anak Bapak begini yang pernah jalan-jalan nih, yang kampungnya di Pasar Lama, atau ada kuburan neneknya di Pasar Lama. Lihat di situ kuburan yang paling lama, nomor 1, sudah ratusan tahun. Kalau dia umpamanya, Bapak bukan menjas orang yang ini ya, tapi kalau umpamanya, misal umpamanya seandainya orang yang di kuburan itu langsung disiksa pada hari yang pertama, berarti dia sudah ratusan tahun disiksa. Sudah ratusan tahun. Kalian tahu bagaimana kuburan? Dia sempit, sudah sempit, kita dimiringkan, lalu dikasih papan, lalu ditimbun, lalu ditinggalkan. Lalu umpamanya kalian mendapatkan siksa kubur, bagaimana perasaannya? Mati lampu saja di rumah kita, nggak hidup kipas angin, ruang kamar kita umpamanya 3x3, kan agak pengap itu, nggak ada kipas angin, nggak ada lampu. Gimana perasaan kalian? Diam aja umpamanya di sini, dikunci gulai kan? 3x3 bagus. Ini apa lagi kuburan itu? Jadi bisalah kita pikirkan. Makanya Bapak bilang tadi bahwa anak Bapak di sini sudah dewasa, bisa memikirkan, memilih dan memilah. Nah, dipilih dulu, baru dipilah. Pilih ini kawan-kawan, pokoknya ada 6 orang, baru dipilah. Dari 6 orang ini mana yang paling baik menjadi kawan kita, menjadi sahabat kita. Sahabat itu bagaimana rupanya? Yang dikatakan Rasulullah itu menjadi sahabat adalah yang mendoakan kita, yang menasihati kita, bukan sahabat. Kalau Rasulullah kenal banyak, kenal orang Quraisy juga kenal, berarti itu hanya seperti kalau Bapak bilang kawan, ya kan, kawan. Nah, kalau sahabat itu dekat dengan kita. Nah, yang kalian apa lah bilangnya bahasa sekarang ya? Oh, bestie. Ya kan? Bestie katanya. Nah, itu dia. Yang ibaratnya yang bisa meminjamkan kita uang, yang menasihati kita, tapi jangan menjerumuskan kita. Ayo, mana cabut. Sini cabut. Tadi ada seorang perempuan masuk dari belakang sana. Itu untuk kalian wanti-wanti. Bapak bilang yang masuk lewat belakang hati-hati. Langsung kita panggil orang tuanya. Ya, Torkis, ada dengan Torkis. Kemarin Bapak masuk ke ruangan Torkis, tapi Torkis tidak ada. Di ruangan Torkis itu banyak yang tidak ada kemarin. Dan itu ini dengarkan yang terakhir, dengarkan. Direkap absennya selama bulan Ramadan. Jadi kalau kalian menganggap bahwa orang-orang di luar sana yang tidak masuk itu enak saja, tidak. Kita tidak kasih begitu. Kita akan rekap dan sudah direkap dan sudah mulai mau dilihatlah siapa yang akan dikasih surat panggilan. Sudah. Dan yang apa juga Bapak miriskan yang laki-laki ini ya. Setiap pukul 10 Bapak keliling aja, Bapak kan tim disiplin, keliling lah sebelah sana. Itu harus dihalau dulu. Itu pun harus ditengokkan dari belakang. Kalau nggak memang belok lagi ke entah kemana, ke kiri, ke kanan. Kayaknya nampaknya masjid ini atau musola ini sangat panas untuk kalian. Ya dikidang kawan-kawan. Iya maksudnya lama. Tapi udah jam 11 dulu. Mana datang apa tuh? Masuk. Tapi pula ada sebagian Bapak nggak bilang ini. Tapi kalian sudah tahu mungkin. Karena kita sering bertemu. Nah, jadi Bapak bilang
begini, jangan seharusnya kita ini umat apa? Islam. Umat Islam semuanya sini. Islam semuanya sini. Jadi kalau Islam itu cinta dia dengan masjid, cinta dia dengan Al-Quran. Ada ingat masih aksi 212? Aksi 212 yang bergejolak di TV kemarin kita lihat di Jakarta. Kenapa itu? Karena dinistakan katanya ayat Al-Quran. Iya kan? Ayat Al-Quran. Begitulah cinta itu. Karena cinta itu kita protes. Tapi apa? Kalau dibaca nggak mau. Kalian katakan cinta dengan Al-Quran, cinta dengan masjid, tapi masuk masjid aja nggak mau, ya kan? Jadi apa itu cinta? Apa namanya itu? Jadi kalian pikirkanlah, kalian cinta atau tidak namanya? Ya cinta buktikan. Nih, Bapak bilang ya. Ini untuk namanya jangan ditertawakan. Kalau kita cinta dengan ibu kita, buktikan. Kita doakan dia, kita bantu dia. Atau dengan pasangan, begitu juga kita buktikan. Kalau nggak dibuktikan mana percaya dia? Nggak percaya itu istri kita ya kan? Bang adik, abang cinta dengan adik. Apa buktinya bang katanya? Buktinya mau dia, bukan hanya perkataan saja. Bukan. Ya kalau disia-siakan karena masih kurang usahanya. Sama dengan ini. Kalian katanya cinta dengan Al-Quran. Kalian baca sekali sehari. Cinta nggak itu namanya? Kurang cinta, kurang semangat, kurang perhatian, kurang actionnya itu mana katanya. Kalau kata pasangan tadi mana actionnya? Jangan hanya bilang cinta dengan pasangannya. Ya, yang punya pasangan untuk yang kami mungkin kan bapak-bapak dan ibu-ibu harus ada buktinya. Dinafkahi istri kita, dikasih jajan anak kita, dinasehati, bukan hanya dibiarkan. Kalian cinta dengan Al-Quran, cinta dengan masjid ini. Tengok ini masjid siapa yang paling besar di ujung Gading ini? Sekolah yang paling besar masjidnya SMA 1 ya bang. Tapi anak-anaknya dihalau dulu. Mana ke masjid dulu? Ini. Mereka kan? Oh mereka itu ya kan? Kalian ya? Iya. Yang bapak sering halau-halau itu. Itu dia. Buktikan cinta ini. Jadi tak perlu bapak ini membimbing sholat kayak SD aja. Yang bapak pikirkan dengarkan ini. Untuk di ruang BK, untuk BK sekarang adalah memprioritaskan kalian lulus SNMPTN. Tapi jangan amin aja. Buktikan actionnya mana. Jangan hanya cuma Bapak wali kelas menyampaikan, Pak itu Pak mana itu Pak? Ini jarang hadir, nilainya iyalah, seluruhnya hampir remedial. Itu naikin aja enggak Pak? Kan itu kan jangan begitu juga. Jangan kalian enggak aku itu. Jangan sadarkan diri saja lah. Sudah pikir-pikirkanlah ino karena kata orang-orang tua ya. Nah, sudah di guru BK sekarang mau memprioritaskan kalian mau lulus SNMPTN perguruan tinggi. Bagaimana sayangnya Bapak? Untuk cita-cita kalian saja sudah Bapak pikirkan ke depannya. Tapi kalian malah nanti ini pamannya sudah masuk siap lebaran malah sudah ada yang di sudut sana, masuk ke lewat gerbang belakang, yang rambutnya yang panjang, itu yang mau diurusi. Nah, itu yang mau kita urusi. Capek kita mengurusi yang seperti itu. Kalian tahu STB apa itu? STB itu Sekolah Tinggi Beru yang ada di Pariaman ya. Nah, jadi STB itu kalau nggak mampu lagi,
Sudah. STB itu sekolah tinggi Bero. Jadi kalau yang punya umpamanya sudah nggak kuat ya lagi, nggak kuat dia untuk melatih Beronya, dikasihnya lah kepada sekolah tinggi Bero itu. Jadi kalau sekolah tinggi Bero itu juga tidak mampu, dilepaskan atau dibunuh. Karena seperti itu. Nggak mampu lagi bapak, angkat tangan, 10 jari. Kita lepaskanlah kalian, atau kita bunuh. Dibasmikan saja. Supaya tidak ada pula nanti penyakit-penyakit yang lain, ya kan? Nanti ini contoh, dia sering cabut, tapi jarang dipanggil. Ini ikut-ikutan ini, bisa cabut ya. Ikutan dia, jadi virus dia berarti kan? Makanya kita yang ini yang bandar-bandar yang nggak mau diatur, yang jadi virus, kita suntik vaksin kematian nanti. Mau daripada kayak menambah penyakit di sini, ya kan? Mau, oke. Kita pikir-pikirkan itu. Dan yang sudah kita sampaikan di rapat bahwa yang 2 kali panggilan, yang 2 kali panggilannya Diki dan kawan-kawan, 2 kali panggilan. Ingat, jangan yang lain. Yang sudah ada surat perjanjian. Ya, Bapak lupa namanya, tapi sudah buat surat perjanjian. Dan Bapak tidak segan-segan untuk memanggilnya. Tenang. Iya. Semuanya catatannya ada. Sudah. Itu yang kita fokuskan adalah senam PTN kalian. Jadi kalau kita berharap semuanya tidak ada yang tidak naik kelas semuanya. Ya. Tapi kalau lihat perangai kalian, pelajaran itu gini. Ada psikomotor, ada kognitif, ada afektif. Yang dilihat bukan hanya kemampuan, tapi juga perangai kalian. Kalau perangai kalian, Bapak sampaikan aja nanti. Bapak Diki ini sudah 2 kali perjanjian dengan saya. Bukan, jangan dibully aja Diki, yang lain juga. Sudah. Jadi kita pikir-pikirkanlah dulu. Kalau Diki ini sempat pamannya tidak dinaikkan kelas dan dia tidak berubah, ya kan? Nih, dikasih kepada kalian amanah naik kelas, tapi kalian tidak berubah nih. Masih tidak apa? Dikasih amanah kepada kalian naik kelas 3 tapi tidak mau berubah. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Tahu presiden setelah Presiden Soeharto siapa? B.J. Habibie. B.J. Habibie itu tidak suka dengan IQ-nya yang paling tinggi, tapi SQ-nya yang paling tinggi. Bukan intellectual question, tapi emotional question. Bagaimana dia dengan agamanya? Bagaimana dia dengan orang tuanya? Bagaimana dia dengan masyarakatnya? Ini kita kerjakan kalian di kantoran, tapi kalian hanya tahunya kerja saja. Nggak tahu sebelah kiri, rupanya sebelah kiri lagi musibah. Tapi kalian kerja juga. Bagaimana itu? Emosional question kalian, masyarakat kalian bagaimana? Nih, contohnya tetangga kalian meninggal. Atau kalian sendiri di keluarga itu ada yang meninggal, nggak datang keluarga kalian, nggak datang keliling itu, nggak datang orang. Cuma 2 orang cuma yang kakak beradik dengan ibu, kakak beradik dengan ayah. Dan orang masyarakat nggak mau datang. Apa yang masalahnya? Apa masalahnya? Itu dilihat rupanya kalian tidak asyuk dengan masyarakat kalian sendiri. Itu yang harus diperhatikan. Emotional question-nya. Bagaimana kalian dengan agama kalian? Kalian tahu garis tambunan? Garis tambunan dulu di kantor pajak nih. Itu IPK-nya 4,0. IPK-nya 4,0. Tahu kalian 4,0 itu sudah 100 di sekolahan.
di kuliahan 4,0. Tetapi apa? Dia korupsi. Itu yang dimaksudkan, bahwa untuk apa mencerdaskan kalian ini dicerdaskan, toh kalian itu nanti akan korupsi. Bapak ajarin kalian memanah, ya. Bapak ajarin memanah. Nanti bapak sudah tua, kalian panah bapak. Iya kan? Iya enggak? Ini cara lihat angin, lihat angin, lihat arah panah, bapak bilang. Segala macam lah diajarin setahun. Berapa aja rupanya bagaimana cara ada sana 50 meter, tahu dia bagaimana kekuatan apa segini. Kena langsung. Terus sudah bapak udah tua, ya kan? Panahnya bapak. Jadi untuk apa mengajari orang yang seperti itu? Yang bapak pengen, yang ingin kita itu ajari adalah orang yang ingin diajari dan ingin mengajari pula kepada orang yang membantu kita. Ini suatu saat ini, bapak ini dulu siswa di sini, bapak Eri, guru bapak. Kan udah sakit nih sekarang. Kalian juga seperti itu nantinya. Bapak sekarang jadi guru kalian. Nanti 4 tahun lagi kita sama-sama pula di sini atau sama-sama di tempat lain, sama-sama kerja kita. Ya enggak? Pikirkanlah itu. Bapak nggak ada apa yang merugikan kalian. Bapak ingin kalian itu benar-benar sekolah, tertib, disiplin. Kalian tahu perang Uhud? Perang Uhud yang dialami oleh Rasulullah dalam kekalahan Rasulullah. Itu kenapa? Karena mereka pasukan ini tidak disiplin. Mereka sudah menang ini pada awalnya, tapi karena tergiur dengan ghanimah belum disampaikan oleh Rasulullah untuk bisa turun, mereka turun langsung lalu mengincar ghanimah atau harta rampasan. Dicari langsung. Rupanya yang sebelumnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang dia tahu strategi berperang, ketika itu harus menjadi lawan Rasulullah. Tahu dia, rupanya berturunlah para muslimin ini ke bawah. Lalu diincarnya lah. Habis kaum muslimin, hancur, kalah. Kenapa? Karena tidak disiplin. Rasulullah belum mengatakan turun, yang lain sudah turun. Tapi kalau perang Badar, mereka dekat sumur Badar, tahu mereka strategi berperang. Lalu mereka mengikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah. Lalu mereka menang. Padahal pada waktu itu umat kaum Quraisy itu ada 1000 orang dan mereka ratusan orang. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin ini pamannya 10 orang melawan 100 orang. Kita pikirkan sajalah, ada yang satu menceki, ada yang satu megang. Tapi tidak, perang Badar itu dimenangkan oleh Rasulullah. Strategi berperang. Kita di sekolah